Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Medium Term Expenditure Frameworks. Untuk sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Rani Rahmawati dengan NPM 4073 dan rekan saya. Saya Muhammad Narandika. Saya Muhammad Narandika dengan NPM 4070. Dan saya Ringga Isra Manggala dengan NPM terakhir 4087. Oke, langsung lanjut ke materinya. Yang pertama, di sini ada konsep Medium Term Expenditure Frameworks atau yang bisa dikenal dengan MTEF. Konsep ini merupakan sebuah penerapan pendekatan penganggaran yang menggunakan perspektif jangka menengah dan mengintegrasikan ekonomi makro dan juga fiskal dalam beberapa tahun dan juga eh, menghubungkan antara kebijakan atau policy, kemudian perencanaan atau planning, penganggaran atau budgeting secara komprehensif. Dan pendekatan ini tuh lebih ke strategis ke depan dalam menetapkan prioritas dan juga mengalokasikan sumber daya. Di negara-negara berkembang, mengadopsi MTEF ini untuk memastikan terkait komitmen multi-years bagi kebijakan yang termasuk dalam dokumen strategi pengurangan kemiskinan dan memasukkannya ke dalam reformasi anggaran. Sedangkan untuk negara-negara maju, itu mengadopsi MTEF ini untuk mendukung target anggaran, meningkatkan prioritas pengeluaran, dan juga mendorong peningkatan kinerja pemerintah. Di sini ada manfaat Medium Term Expenditure Frameworks atau MTF. Yang pertama itu transparansi alokasi sumber daya yang lebih baik atau alokatif efisiensi. Kemudian meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran atau to improve quality of planning. Kemudian yang ketiga yaitu fokus yang lebih baik pada kebijakan prioritas atau best policy option. Yang keempat itu meningkatkan disiplin fiskal atau fiskal disiplin, dan yang kelima adalah menjamin adanya kesinambungan fiskal atau fiscal sustainability. Dan intinya dengan MTF itu ketidakpastian anggaran di masa mendatang bisa diminimalkan dan pembuat kebijakan itu menjadi bisa merencanakan program secara lebih komprehensif dan juga akuntabel selaras dengan kebijakan fiskal yang sudah ditetapkan. Kemudian yang selanjutnya ada tahapan Medium Term Expenditure Frameworks atau MTF. Yang pertama adalah menentukan sumber daya agregat dalam jangka menengah. Pada tahap yang pertama itu pendekatannya adalah top down, artinya dimulai dari level tertinggi. Jadi Kemenq bersama Bank Sentral itu menghitung total sumber daya yang tersedia, seperti dari pajak, kemudian pendapatan negara maupun dari pinjaman luar negeri. Dan dari perkiraan atau perhitungan tersebut kemudian akan dibuat alokasi awal ke masing-masing kementerian atau biro belanja dengan mempertimbangkan prioritas pemerintah dan kebijakan baru yang sedang berjalan. Kemudian di tahapan yang kedua adalah menentukan kebutuhan sumber daya jangka menengah dari lembaga pengeluaran yang menggunakan pendekatan bottom up atau dari atas ke bawah. Jadi ini tuh kebalikan daripada si tahap yang pertama, di mana tiap lembaga pengeluaran itu menghitung sendiri berapa yang mereka butuhkan. Dan mereka itu harus membuat rencana pengeluaran untuk kegiatan yang sudah berjalan maupun kegiatan baru, lalu mengajukannya dalam bentuk permintaan anggaran multi tahun. Namun ada batasan bahwa mereka itu harus menggunakan asumsi biaya yang sudah ditetapkan oleh Kemenq seperti standar gaji dan juga harga. Dan di tahap yang ketiga itu adalah menyepakati alokasi pengeluaran dan menyelesaikan anggaran tahunan atau proses rekonsiliasi. Di tahap yang terakhir itu adalah pertemuan antara ketersediaan sumber daya dari atas dan kebutuhan dari bawah. Kemenq itu akan meninjau semua permintaan, berdiskusi dengan tiap lembaga, dan juga mempertimbangkan arah kabinet. Hasil akhirnya adalah anggaran tahunan yang disahkan oleh kabinet dan lalu diserahkan ke parlemen untuk mendapat persetujuan yang resmi. Dan setelah itu, setiap lembaga itu baru bisa untuk menyelesaikan rencana pengeluaran mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada konsep Medium Term Expenditure Framework atau MTEF dalam keuangan daerah. Nah, definisinya sendiri yaitu menurut
PP nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri nomor 13 tahun 2006, eh, MTEF ini merupakan pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan perspektif lebih dari 1 tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya tahun berikutnya dalam perkiraan maju. Nah, MTEF ini bukan sekedar teknik menyusun angka, melainkan sebuah pendekatan penganggaran berbasis kebijakan. Poin utamanya yaitu terkait dengan perspektif waktu. Kita tidak lagi hanya melihat suatu tahun anggaran, tetapi melihat implikasi biaya untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, di sini ada dua konsep terkait MTEF yang tidak dapat dipisahkan, yaitu yang pertama ada perakiraan maju, yaitu perhitungan kebutuhan dana tahun depan guna memastikan program yang sudah disetujui tidak terhenti di tengah jalan karena kekurangan dana. Lalu yang kedua ada anggaran terpadu, di mana seluruh jenis belanja diintegrasikan secara efisien untuk mencapai target pemerintah. Next. Nah, di sini terdapat 6 pilar utama terkait implementasi MTEF. Yang pertama yaitu berbasis kebijakan. Nah, ini dalam hal ini anggaran harus mengikuti kebijakan, bukan sebaliknya. Di Indonesia ini diwujudkan melalui nota kesepakatan KUA PPAS antara kepala daerah dan DPRD. Lalu yang kedua ada perspektif multi tahun. Nah, kita menyadari bahwa pencapaian hasil atau outcome seringkali membutuhkan waktu dari eh, lebih setahun, lebih dari 12 bulan kurang. Nah, lalu yang ketiga ada implikasi biaya, yaitu terkait kebutuhan dana jangka panjang atau juga menengah yang sudah harus diestimasi sejak awal secara indikatif. Lalu yang keempat ada kesinambungan. Dalam poin ini, fokus kita adalah terkait outcome atau eh, hasil MTF. Nah, MTF ini memastikan bahwa program yang bermanfaat bagi masyarakat terus berjalan secara konsisten. Yang kelima ada dasar penyusunan anggaran. Anggaran tahun ini menjadi pijakan yang jelas untuk pengalokasian tahun depan, sehingga proses perencanaan menjadi lebih terstruktur. Lalu yang terakhir atau yang keenam ada integrasi belanja. Nah, di integrasi belanja ini, semua jenis belanja, baik itu belanja pegawai, barang, jasa, maupun modal, dikelola secara terpadu dalam satu dokumen. Next. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana implementasi MTF di salah satu negara yang dianggap paling sukses, yaitu Australia. Di Australia sendiri, istilah MTF dikenal sebagai forward estimate atau dalam bahasa Indonesia kita sebut perkiraan maju. Nah, konsep ini dikembangkan sudah sejak akhir tahun 1970-an sehingga hingga 1980-an dan mulai dipublikasikan sejak tahun 1983. Apa yang membuat sistem ini unik yaitu pertama, mereka menggunakan perakiraan untuk 3 tahun ke depan dengan asumsi tidak ada perubahan kebijakan. Tetapi angka ini tentu disesuaikan secara berkala dengan mempertimbangkan inflasi, indeksasi program, dan kebijakan baru pemerintah. Yang kedua, sistem ini berfungsi sebagai mekanisme disiplin fiskal. Dengan adanya perakiraan maju, fokus pemerintah tidak lagi hanya pada anggaran tahunan, tetapi bergeser ke kebijakan strategis jangka menengah. Kementerian pun dengan ini mendapatkan kepastian pendanaan. Lalu yang ketiga, Australia menetapkan transparansi yang tinggi. Pemerintah wajib mempublikasikan perakiraan 3 tahun ke depan dalam dokumen anggaran. Jika nantinya ada kebijakan baru yang mengubah biaya, pemerintah harus menjelaskan dan membenarkannya di depan parlemen dan masyarakat juga. Nah, hasilnya yaitu di tahun 1985 hingga 1990, Australia ini berhasil mengubah defisit anggaran dari yang tadinya 4% produk domestik bruto menjadi 2% produk domestik bruto. Nah, selain itu juga komposisi belanja menjadi lebih efisien. Kurang lebih seperti itu. Next. Baik, lalu selanjutnya ada di Afrika Selatan.
Yang pertama-tama itu MTEF atau Medium Term Expenditure Framework memiliki rencana belanja 3 tahun pemerintah nasional dan provinsi. Setelah 3 tahun pemerintah nasional dan provinsi yang diumumkan pada awal tahun anggaran tersebut, maka kebijakan fiskal yang ada di Afrika Selatan diumumkan di tahun 2003. Lalu dimulai di 1994. Medium Term Expenditure Framework atau MTEF di Afrika Selatan pertama kali dimulai pada tahun 1998. Namun, hanya bertahan selama 2 tahun karena kurangnya keterlibatan politik dan tidak ada hubungan yang jelas dengan proses penganggaran. Lalu diperbarui di 1998 sampai 1999 yang sudah lebih terkoordinasi dan memiliki dukungan politis yang kuat karena transisi demokrasi pada saat itu. Setelah itu tujuan MTEF yaitu mengelola ketegangan pusat provinsi, prioritas kebijakan lokal sesuai sumber daya nasional. Setelah itu ada pun juga proses-prosesnya, seperti ditelaah oleh MTEC atau Multi Term Expenditure Committee. Lalu setelah itu ada juga keberhasilan matang pelembagaan prinsip MTEF dalam pengelolaan keuangan publik. Jadi kabinet menyetujui dan kemudian Kementerian Keuangan meneruskan ke parlemen pengawasan yang lebih ketat dari masyarakat sipil dan sektor swasta dapat dilakukan pada proses parlemen. Lalu penerapan Medium Term Expenditure Framework atau MTEF di Afrika Selatan dapat dikatakan pada tahap yang matang dan telah berhasil memaksimalkan pelembagaan prinsip-prinsip medium MTEF ke dalam sistem pengelolaan keuangan publik negara ini. Menurut Holmes dan Evans pada tahun 2003, MTF telah menjadi pasar penyusunan anggaran tahunan dan mekanisme menyampaikan informasi proyeksi sumber daya dan pengeluaran pada badan legislatif. Lalu MTF yang dihasilkan didasarkan pada model ekonometrik dengan menyajikan proyeksi sasaran dan pagu indikatif. Asumsi dalam model dia dibahas dalam forum anggaran sebagian besar kementerian dan provinsi menyajikan pembiayaan program dan manual prosedur standar. Kelebihan proses MTEF ini terletak pada tujuannya untuk membiayai kebijakan utama, yaitu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan alokasi kebijakan fiskal, dan memberikan alokasi yang lebih stabil kepada kementerian yang dikaitkan dengan perencanaan jangka menengah. Lalu next, dan juga ada beberapa dari negara lainnya. Next. Yang selanjutnya, yaitu di Uganda. Nah, di Uganda sendiri ini MTEF bagian dari sistem anggaran reformasi. Yang pertama, fokus pada pengentasan kemiskinan. Kedua, MTEF sebagai alat perencanaan dan penganggaran pusat daerah. Yang ketiga, peningkatan program pembangunan melalui investasi. Pemerintah Uganda memperkenalkan MTEF pada sebagian besar program-programnya untuk menciptakan kestabilan ekonomi makro pada awal 1990-an. Setelah melewati sistem fiskal yang mengakibatkan tingginya inflasi, MTEF mengintegrasikan pembuatan kebijakan dengan perencanaan ekonomi dan penganggaran dalam siklus anggaran multitahun dan memastikan bahwa program-program pengeluaran ditentukan oleh prioritas strategis dan dibatasi oleh kendali anggaran. Lalu MTEF diintegrasikan memiliki kebijakan perencanaan ekonomi dan penganggaran multitahun. Next. Selanjutnya di Inggris. Mohon maaf karena PPT-nya typo, jadi belum diganti. Sebelumnya, Mbak.
Lalu di Inggris, MTEF mencakup 59% belanja publik yang dibandingkan dengan misalnya 100% di Afrika Selatan, Uganda, dan Australia. Ini mencakup 25 departemen selama periode 3 tahun. 2 tahun tetap dan 1 tahun bergulir. Dan direvisi setiap 2 tahun, pemerintah Inggris memperkenalkan istilah spending reviews atau evaluasi pengeluaran pada tahun 1998. Sebagai landasan penyusunan perakiraan, Parlemen menyetujui perakiraan yang telah dibuat pada anggaran dalam spending reviews. Lalu tinjauan ini adalah proses nyata pengambilan keputusan dan penetapan anggaran kementerian untuk 3 tahun berikutnya. Next. Dan yang terakhir adalah India. India tidak menggunakan istilah MTEF, tapi rencana 5 tahunan plus rencana tahunan. Nah, ini mencakup dalam kerangka rencana 5 tahunan yang sudah dilaksanakan. Komisi Perencanaan India selalu memeriksa dengan cermat posisi sumber daya setiap tahun. Lalu Komisi Perencanaan India kaji sumber daya pusat dan negara bagian. Pada pemerintah pusat dan negara bagian, proyek yang dilakukan dalam rencana 5 tahunan diprioritaskan berdasarkan ketersediaan sumber daya dan pentingnya proyek ini secara nasional. Ini mencakup prioritas proyek yang berdasarkan ketersediaan sumber daya dan kepentingan nasional. Nah, Kementerian Keuangan, Komisi Perencanaan, dan Kementerian Administrasi yang terlibat dalam proyek ini bekerja sama dalam merundingkan dan mengalokasikan dana untuk setiap sektor dan proyek sebelum anggaran untuk tahun tersebut difinalisasi. Dan legislatif dan politisi memberikan garis besar melalui persetujuan rencana 5 tahunan. Dan sejauh ini sistem rencana 5 tahunan ini masih dipandang efektif dan dapat dikatakan bahwa India telah sukses menjalankan 11 rencana 5 tahunan dan berbagai proyek kecil dan proyek yang besar. Next. Baik, terima kasih. Mungkin eh, mohon maaf jika kelompok kami ada salah kata. Mungkin sampai sini saja teman-teman. Terima kasih sudah ingin menyimak presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.